Untuk yang diserahkan ini berapa unit yang sudah diserahkan? Cuma yang itu atau ada yang lain yang Yang sudah terisi 28 unit, tapi rata-rata sudah di booking. Oh, rata-rata Sudah di booking. Tinggal menunggu untuk proses akadnya Ya. saja. yang belum di booking yang pokoknya yang udah yang Nah, ready kita ada unit spesial di depan itu ada masih tersisa 4 unit untuk komersial. Yang khusus di depan komersial. Kelebihan tanah. Lebih besar. Plusnya itu kita carport itu kita udah bikinkan plus taman. Nah, jadi memang spesial loh. Nggak usah belok kiri kanan tapi jalan langsung. Dan depannya kita juga pavingkan juga. Tadi disampaikan kan nanti ada fasilitas-fasilitas tambahan seperti gedung olahraga. Selain itu apalagi fasilitas-fasilitas dari yang disediakan oleh Gracia Residence? Iya, siapa mau jawab ini? Ya, Siapa ya? Pak Lanjut atau yang mana? Ya, untuk Gracia Residence 1 dan 2 memang kita karena jumlah unit tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak, kita memang fokus di kebutuhan utama dulu, iya kan, kebutuhan utama. Jadi kita pastikan bahwa airnya lancar, terus kemudian spek bangunan bagus, jalannya cukup besar, ya, dan aksesnya oke, dan semuanya itu kita sudah siapkan. Ya, contoh mungkin airnya ya, kita juga airnya selalu ada gitu kan, dan memang kita bahkan kayak tahap 1 dan tahap 2 sebenarnya nempel nih, kita sumur bornya masing-masing. Iya, kalau cuma berapa puluh unit atau berapa puluh unit. Nah, kita memastikan bahwa jumlah airnya cukup. Iya. Nah, kita nggak tahu kalau nanti ke depannya apakah kita bisa dengan jumlah unit lebih besar, kita bisa berikan sesuatu yang lebih lagi ke depannya. Kita berharap kita juga bermimpi seperti itu. Iya, juga mungkin ada kolaborasi dari pemerintah setempat juga, apalagi ada putri daerah mungkin atau orang daerah yang di sini yang mungkin punya spesifikasi adalah olahragawan. Jadi siapa tahu juga kemudian hari kan tidak menutup kemungkinan untuk bisa berkolaborasi dengan pemerintah dalam membangun sarana olahraga. Bukan hanya sebenarnya sarana olahraga juga cukup memadai ya dibangun, tetapi manajemennya, orang-orang yang misalnya membangun klub dan sebagainya. Nah, itu memang butuh banyak orang lagi atau orang-orang yang mau ingin berkecimpung di dunia olahraga lagi untuk bangun fasilitasnya seperti itu sih. Ya. Apakah di residen 1, 2 ini tidak akan dibangun tempat olahraga, itu kan pemain bulu tangkis, mungkin ada gedung bulu tangkis di tempat sini? Kalau yang sementara ini karena lahan kita nggak ada ruang untuk bangun gedung bulu tangkis, jadi belum bisa. Mungkin nanti kita akan tambah sedikit taman sehingga ada areanya yang lebih enak gitu. Iya. Bir, untuk Gracia Residence 3, apakah DP model rumah masih sama seperti ini atau agak berbeda? Sedang kita finalkan, tapi mungkin kurang lebih sama. Karena kenapa? Kita selama ini mencoba mendengar dari kebutuhan masyarakat. Nah, selama ini yang ditawarkan ini semua senang, Pak. Jadi kalau semua senang, ya kita senang juga gitu, Pak. Iya, betul. Artinya kan sudah baik gitu ya, Pak. Ya. Apa rumah ini sudah paten atau masih bisa diubah-ubah sama bersama? Ya, sebenarnya secara aturan rumah subsidi pemerintah itu memang tidak boleh dibongkar, kecuali memang kalau pembeliannya melalui jalur tidak subsidi gitu ya. Nah, itu boleh. Iya, betul. Mungkin kalau ditambah-tambah ini mungkin bisa ya? Iya, biasanya kalau selama tidak mengubah bentuknya gitu kan, ya itu tambah-tambah ya untuk teduh gitu ya, iya kan nggak masalah. Iya. Teras. Ada lagi? Buat kawan kita ada diskon atau apa? Ada. Silakan nanti hubungi Pak Adi. Mungkin saya mau tambahin ya tentang air di Gracia. Jadi Gracia ini saya boleh bilang paling istimewa di Sulawesi Utara. Jadi di Gracia itu dari tahun 2020 sampai sekarang itu airnya 24 jam. Perumahan subsidi dan juga ada security-nya juga. Kita dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Sumber airnya dari mana, Pak?
kita Bor. induk, kita juga ada sediakan. Jadi nggak hanya 1 tong, tapi 4 tong. 1 lorong itu 1 tong. Nah, jadi kalau yang kerja jam 8, jam 5 pulang nggak perlu buru-buru, tinggal di garasi ya, karena airnya 24 jam. Berarti penyaluran gratis Masalah atau pertama itu. pokoknya di perumahan meminta bayar ke tiap bulan Ya, terima dari air. kita prinsipnya sama dengan perumahan lain, tetapi fasilitas yang kita berikan itu lebih. Ya mungkin kita sebutnya adalah iuran pemeliharaan lingkungan ya. Jadi sebenarnya itu kita mencoba bantu membuatkan sistem yang nanti kita pun akan kembalikan kepada penghuni di tempat. Kita nggak akan stay di sini untuk ngurusin ataupun untuk menagih listriknya, karena ketika pompa itu kan perlu listrik, ya security perlu tenaga SDM gitu ya. Nah, sampah perlu ada yang angkut, semua itu memerlukan biaya. Nah, cuma kita sebagai developer, sementara kita bantu sistemnya, kita jalankan, nanti ketika sudah selesai, semua sudah rampung, kita akan kembalikan kepada warga. Ayo, kalian berembuk, boleh bentuk kepengurusan sendiri, nanti diurus gitu. Ya. Betul. Ataupun ke pemerintahan kota setempat juga bisa. Dengan sampai Perum 100 air 1 bulan 100. 1 bulan. Lalu satu kali pelpacaran. Masalah utama satu kali Perum. Masih penting di garasi ya. Pakai jam. Jadi udah salah ambil koi. Makanya tanya Siapa tahu tamang-tamang lain kan mau ambil tuh. Coba saya salah konsumen gitu. Kan tadi disampaikan bahwa perizinan kan lancar-lancar saja. Mungkin ada yang disampaikan kepada pemerintah kota. Tentang perizinan kan katanya tadi kan aman-aman. Iya, betul. Beres semua maksudnya. Iya. Ada yang sampaikan tentang. Ya, saya pikir selama ini kita menjalankan ini, pemerintah kota setempat memang mendukung ya, mendukung untuk kita kan membangun kota Tomohon juga, jadi melalui penyediaan tempat tinggal. Jadi selama ini dari semua instansi ya, dari bagian PRI, Bapelitbang, dari PTSP, semua mendukung. Ya, PU, lingkungan hidup semuanya mendukung ya untuk urusannya semuanya. Iya, mungkin saya boleh tambahkan karena saya waktu itu kan berkesempatan untuk tanya sama Bapak Wali Kotanya langsung, karena beliau kan yang tahu ya, Bapak Epe waktu itu. Ini waktu jadi Epe. Zaman Jimmy Eman baru diinikan. Tapi maksud saya adalah mimpi awalnya perkembangan itu perkembangan Tomohon ini dengan pemerintahnya setempat itu cukup berjalan seiringan. Jadi ketika ganti Pak Jimmy Eman, memang beliau yang Pak Epe yang saya tanya ide gimana Pak ini, Tomohon ada kekurangan ini dan ini wacana dan sebagainya. Nah, ganti ke Pak Jimmy Eman ternyata betul dijalankan, dan dia pun beliau yang kasih yang itu Pak batu pertama. Peletakan batu pertama, saya lupa lagi. Jadi peletakan batu pertama, dan kemudian setelah yang jalan dan sebenarnya sampai ke Pak Rosenduk dan Pak Wenil Lumentut yang pemerintah saat ini. Jadi memang ini adalah wacana pemerintah yang besar, yang memang sudah ada di dalam bukunya mereka. Jadi ya beringan bukan hanya dari atas tapi sampai bawah pun anak-anak buahnya juga memang mendukung semua begitu. Karena memang untuk pembangunan kota kan, karena Tomohon baru jadi kota, jadi dorong bagaimana nih jadi ya itulah yang terjadi di kepemerintahan saat ini di Tomohon. Ada lagi? Sudah cukup. Sudah cukup? Foto bersama. Foto bersama. Ayo, yuk. Boleh.